Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 2. Argatama cukup bijak, seolah paham apa yang terjadi. Akan tetapi begitu informasi itu sampai ke telinga Davian, reaksi pemuda itu cukup terkejut. "Bang, ini mendadak banget," Davian bersuara, mengernyitkan dahi. "Beneran kita mau pergi hari ini?" Din menatap adiknya dengan tenang, lalu menjawab lembut. "Kita tidak pernah tahu kapan hati seseorang merasa cukup. Aza butuh ruang untuk tenang, dan sebagai suami, aku harus jadi tempat pulangnya." Davian hanya diam. Tidak bisa membantah kalimat sebijak itu, meski ada banyak pertanyaan yang bersarang di benaknya. Dia memang tak berniat lama di rumah ini. Setelah acara resepsi, dia akan kembali ke Mesir, tetapi jika mendadak seperti ini, membuat tanya besar. Sementara itu, Azarin yang sudah siap, segera menuruni anak tangga dengan pelan. Di tangannya, ada satu tas kecil, sementara Din mengekor dengan koper yang lumayan besar. Tak ada lagi air mata, hanya keteguhan yang menyesakkan. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Alea yang baru saja pulang dari warung, memeluk plastik berisi sayur mayur. "Dek, mau makan apa?" "Biar kakak yang masak ya," ucap Alea dengan senyum tulus yang dipaksakan. Matanya berbinar, seolah pagi itu biasa saja. 27. Azarin terdiam di anak tangga, menatap sang kakak dalam diam. Ada luka yang kembali menganga di dadanya, bukan karena kemarahan, tetapi karena harapan kecil yang dipendam untuk bisa tetap tinggal, pupus di hadapan wanita yang begitu dia cintai sebagai kakak. Dalam hati, Azarin tersenyum getir. Alea terlalu pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Bahkan saat hatinya hancur, dia masih sempat menawarkan dengan senyum ramah. "Dek." Alea memanggil lagi, keningnya berkerut saat menyadari adiknya hanya menatapnya tanpa menjawab. Di saat yang sama, dari balik kamar, Herlina muncul dengan kursi rodanya. Dia berhenti di ambang ruang, menatap keduanya bergantian. Tatapannya kosong seperti biasa, namun keberadaannya tetap memancarkan aura keibuan yang dulu hangat, kini membeku tanpa kenangan. Azarin akhirnya melangkah turun. Suaranya terdengar pelan, tetapi cukup jelas untuk memecah pagi itu. "Tidak perlu repot, Kak. Aku, suamiku, dan keluarga suamiku, akan berangkat pagi ini." Alea mematung di tempat. Matanya tidak berkedip, napasnya terasa tercekat. Bahkan Herlina, yang biasanya tak menggubris percakapan di sekelilingnya, ikut menegang, meski wajahnya tetap datar, seakan menanti sesuatu dari kepingan ingatannya yang tak kunjung utuh. 28. "Umi, kenapa ya, Aza tiba-tiba pergi pagi-pagi begini?" tanya Alea pelan, suaranya terdengar kosong, seperti pikirannya yang sedang hanyut tak tentu arah. Di kursi rodanya, Herlina menatap lurus ke depan. Matanya yang sudah redup oleh usia tampak menyimpan seberkas kebingungan, atau mungkin kesadaran samar yang datang dan pergi sesuka hati. Namun, kalimat yang meluncur dari bibirnya justru seperti pisau yang menusuk diam-diam. "Bukankah itu yang kamu mau?" Alea terdiam. Napasnya tercekat. Untuk sesaat, jantungnya terasa mencelus, seolah kata-kata ibunya menyentil nurani yang selama ini dia bungkam. Dia menghela napas panjang, dalam, mencoba menahan gemuruh yang tiba-tiba meledak dalam dadanya. "Apa dia dengar, Umi? Apa Aza tahu semua percakapan kita semalam?" Herlina terdiam. Tidak mengangguk, tidak menggeleng. Hanya membisu dalam sorot mata kosong, seolah jawaban yang sesungguhnya bukan miliknya lagi untuk disampaikan. Alea meremas ujung bajunya. Hatinya gamang. Dia mulai bertanya dalam hati. Apakah ini benar keinginanku? Atau hanya bisikan iri yang kubiarkan tumbuh dan berakar tanpa kendali? Dia melirik ke arah dapur tempat Azarin biasanya menyiapkan teh hangat pagi hari.
Namun, pagi ini berbeda. Sepi, hening, tidak ada aromade, tidak ada senyum hangat itu. Kalau Aza pergi karena aku. Lirih Alea, suaranya nyaris tertelan sunyi. Apa yang harus aku lakukan untuk menghapus rasa bersalah ini? Dia memejamkan mata, mencoba mencari jejak ketenangan, tetapi yang dia temukan hanyalah bayang wajah adiknya, dengan mata bening yang selalu memaafkan, meski hatinya penuh luka. Suara denting dari layar ponsel menyentak lamunan Alea. Dia menoleh cepat, lalu berjalan pelan ke meja ruang tengah, di mana ponselnya tergeletak dalam diam, menyimpan percakapan dunia yang tadinya tak ingin dia pedulikan. Namun, hari ini berbeda. Jari-jarinya yang ragu akhirnya menyentuh layar. Satu pesan masuk, dari seseorang yang biasanya dia abaikan. Davian. Assalamualaikum, Mbak Al. Gimana di rumah? Sepi nggak karena aku nggak ada? Hahaha. Nada tengil khas Davian terpampang jelas, lengkap dengan emoji tawa lebar yang membuat Alea menenghela napas pelan, namun tak bisa menahan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Biasanya, dia malas menanggapi. Namun, kali ini entah mengapa hatinya tidak bisa diam begitu saja. Layar kembali menyala. Pesan kedua datang. Oh iya, Mbak Al. Mbak Al lagi gak berantem sama Mbak Aza, kan? Aku agak heran, kok keputusannya pergi pagi-pagi banget. Ada jeda di sana, dan pada jeda itu, jantung Alea ikut berdegup aneh. Jemarinya bergerak sendiri, mengetik tanpa banyak pikir. Memangnya Aza gimana sekarang? Apa dia murung, atau menangis? 29. Hanya butuh beberapa detik, balasan itu datang. Gak nangis. Tapi, aku juga gak bisa bilang dia baik-baik aja. Kadang dia main sama Alina, kadang diem aja. Tapi, sorot matanya tuh kayak kosong. Gak kayak biasanya. Aku pikir kalian abis berantem. Alea menarik napas panjang. Hatinya seperti dilemparkan ke jurang yang dia gali sendiri. Namun, lagi-lagi, dia memilih menjawab. Tidak, kami baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Nanti jalan-jalan ke Jakarta ya. Kayaknya resepsi pernikahan Bang Din dan Mbak Aza bakal digelar di sana. Tadi Papa dan Bang Din sempat bahas. Alea menatap pesan itu lama. Mata indahnya memburam perlahan. Ada sesuatu yang kembali menusuk di sana bukan karena berita itu, tetapi karena hatinya diam-diam berbisik, kapan aku bisa dirayakan seperti itu? Dia hendak meletakkan ponselnya, tak bernita membalas pesan tersebut. Namun, belum sempat terjadi, satu pesan lagi muncul. Singkat, mengejutkan. Mau gak sekalian ku lamar? Jantung Alea mencelus. Hampir saja ponsel itu terlepas dari genggaman. Matanya membesar. Lama dia memandangi tulisan itu. Ini bercanda lagi. Atau... Dia menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang entah ingin tumpah sebagai tawa getir, atau justru isak kecil yang lama dia kubur. Lamaran. Kata itu berputar-putar di benaknya, seperti angin yang menggulung sehelai daun kering di teras rumah. Terlalu ringan untuk diyakini, terlalu menyentuh untuk diabaikan. Dia kembali menatap layar. Jari-jarinya sempat terangkat, hendak membalas. Namun, berhenti. Dia tidak tahu harus menulis apa. Haruskah dia tertawa dan membalas dengan emoji? Atau pura-pura tidak membaca, seperti biasanya? Atau justru, membalas dengan jujur? Kamu serius melamarku? Namun, beranikah dia? Tidak. Dia hanya wanita yang sedang mengandung anak dari seseorang yang tak lagi ada. Yang setiap malam menangis dalam diam. Yang iri bukan karena benci, tetapi karena terlalu lelah merasa tertinggal. Dia menunduk. Tatapan matanya sayu, menyimpan luka dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Dia menghapus kalimat yang sempat dia ketik setengah hati, lalu mematikan layar ponsel. Mungkin lebih baik begini, bisiknya pada diri sendiri. Karena kalaupun Davian serius, dia belum siap. Belum pantas. Dan kalaupun itu hanya candaan semata, dia takut hatinya terlalu berharap pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar untuknya. Langit malam kota Jakarta menggelantung muram di balik kaca jendela besar apartemen Din. Lampu-lampu kota tampak seperti kunang-kunang yang tak lelah berkedip. Di dalam ruangan, keheningan terasa hangat, hanya diselingi suara kertas berdesir tiap kali Din membalik halaman berkas hukum yang tengah dia pelajari. 30. Sudah pukul setengah 10 malam. Namun, tak ada tanda-tanda lelaki itu hendak beristirahat. Davian mendekat pelan, masih mengenakan sarung dan baju koko yang tadi dia kenakan saat salat Isya. Ia duduk di sebelah sang kakak, diam beberapa saat, sebelum akhirnya bersuara lirih. "Bang." Din hanya mengangkat sebelah alis, lalu berdeham pelan, tanda mendengar meski tak melepaskan pandangan dari dokumen di tangannya. "Kalau aku melamar seseorang, boleh gak?" Pertanyaan itu meluncur pelan, seperti anak panah ragu yang dilepas dengan gemetar. Din tak langsung menanggapi. Tangannya tetap bergerak, namun sorot matanya jelas berubah. "Siapa?" tanyanya singkat. Davian menelan ludah, lalu memberanikan diri. "Abang pasti sudah tahu siapa yang aku maksud." Din mengangkat kepalanya perlahan, menatap sang adik lekat-lekat. "Alea," ucapnya datar. Davian tak membantah, hanya berdeham kecil sebagai jawaban yang nyaris tak terdengar. Kertas di tangan Din akhirnya diletakkan ke meja. Lengannya bersedekap. Napasnya sedikit lebih berat dari sebelumnya. "Kamu yakin?" tanya Din, datar, tetapi dalam. Davian mengangguk pelan. Namun, tatapannya ragu. Terlihat jelas dari cara dia menghindari mata sang kakak. "Pikirkan baik-baik, Dek. Pernikahan itu bukan cuma soal rasa suka atau romantisme sesaat. Itu perjalanan panjang, kadang terjal, kadang gelap. Bukan cuma kamu yang harus siap, tapi juga dia." Din berbicara tenang, tetapi suara itu terasa seperti petuah yang terukir di dinding dada. "Kamu masih kuliah, Dav. Baru saja masuk usia 25. Sudah cukupkah keyakinanmu? Sudah cukup matang pola pikirmu? Finansialmu? Kamu sendiri tahu, Papa tak akan memasukkanmu ke perusahaan sebelum kamu lulus." Davian menghela napas. Lalu menatap keluar jendela, menatap kelap-kelip kota yang terasa jauh dan dingin. "Aku gak mau buru-buru nikahin dia, Bang, aku cuma mau melamar dulu. Biar dia tahu, aku serius. Biar dia ngerasa, gak sendirian." Din menyandarkan tubuh ke sofa, menatap langit-langit sejenak, lalu menunduk. "Melamar itu juga janji, Dav, bukan sekadar simbol. Itu membangkitkan harapan. Dan kalau kamu belum siap mengangkat beban itu, lebih baik jangan kamu letakkan di pundaknya." Suasana menjadi hening. Hanya terdengar detak jarum jam dan desah napas dua lelaki yang sedang menimbang masa depan. Din kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih lembut. "Dan satu hal lagi, dia itu kakak iparku, Dav. Meski secara agama tidak ada larangan, tapi kamu tahu kan, seberapa pelik situasi ini." Davian memejamkan mata. Dia tahu. Sangat tahu. "Tapi aku gak bisa pura-pura gak peduli, Bang. Aku tahu mungkin dia belum siap. Namun setidaknya, dia tahu ada aku." 31. Din memejamkan mata sejenak, lalu menghembuskan napas perlahan. Tatapannya kembali tajam menembus wajah adiknya. "Kenapa harus Alea?" tanyanya, lembut tapi tegas. "Kamu tahu masa lalunya, kan? Kamu juga tahu, dia sedang mengandung." Tak ada nada menyudutkan, tak ada suara yang merendahkan.
Namun, pertanyaan itu jatuh seperti kerikil di kolam sunyi, menciptakan riak yang mengusik tenang. Davian tidak langsung menjawab. Pandangannya terlempar ke sudut ruangan. Bibirnya tertarik pelan, seolah sedang memutar kembali setiap detik di mana dia jatuh cinta, bukan pada keindahan sempurna, tetapi pada luka yang Alea sembunyikan dengan anggun. "Aku tahu, Bang," jawab Davian akhirnya, suaranya rendah namun mantap. "Dan justru karena aku tahu, aku gak bisa berpaling." Din hanya diam, menunggu. "Alea itu, lucu, Bang," lanjut Davian, kali ini dengan senyum samar di wajahnya. "Dia bisa cerewet luar biasa kalau sudah ngomel. Tapi abis itu dia diem kayak anak kucing kehabisan suara. Dia galak, tapi juga lembut. Dia kuat, tapi di balik semua itu, dia sendirian." Davian menatap kakaknya, perlahan, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada gurat serius di wajahnya yang biasanya tengil. "Dan dia dokter, Bang. Dia pintar, punya masa depan, punya harga diri. Tapi sekarang, dia kehilangan semuanya dalam satu waktu. Dihukum oleh kesalahan yang bahkan dia sendiri gak pernah cerita seutuhnya." Din masih menatapnya, namun kini ada sesuatu yang berubah di matanya. Mungkin ketegangan yang meluruh perlahan, mungkin kehangatan yang mulai tumbuh. "Aku tahu, dia hamil. Dan aku juga tahu, anak itu bukan siapa-siapa buatku. Tapi kalau aku bisa jadi seseorang yang menenangkan dia saat semua orang memandang rendah, kenapa tidak? Aku gak takut sama masa lalunya, Bang. Aku cuma takut, kehilangan dia, saat aku bahkan belum sempat berdiri untuknya." Hening. Din menautkan jari-jarinya, kedua siku bertumpu di lutut, lalu menunduk sejenak, menghela napas dalam. "Lalu bagaimana dengan papa dan ibu?" tanyanya lagi, lebih lembut, namun tetap tak kehilangan tegasnya sebagai seorang kakak dan kepala keluarga. "Apa kamu sudah menyampaikan niatmu ini ke mereka? Terutama," dia menatap tajam, "ke istriku." Davian menunduk, menggeleng pelan. "Kalau sama ibu dan papa, insya Allah, akan aku sampaikan, Bang. Tapi setelah, aku dapat jawaban dari Alea sendiri." Din mengangkat alisnya, penasaran sejauh apa komunikasi adiknya dengan kakak iparnya. "Dari tadi pagi aku chat, tapi sampai sekarang belum dibalas, Bang. Padahal biasanya walau jutek, dia pasti bales." Din bersandar, kedua tangannya bersilang di dada. "Dan sama Azarin?" Davian mendesah, menatap kakaknya dengan wajah ragu. "Itu dia, aku belum berani, Bang. Aku masih takut. Takut Mbak Azaz shock, dan menolak mentah-mentah." Din menyipitkan mata, seperti menakar kadar ketakutan itu, lalu menutup map berisi berkas-berkas kasus, menyandarkan tubuh ke sofa, lalu menatap adiknya lekat-lekat. 32. "Kamu takut karena dia kakak ipar kamu," katanya pelan, "atau karena kamu tahu Azarin pasti menolak dengan alasan agama?" Davian tertawa hambar, mencoba menyembunyikan gelisah yang tak sepenuhnya bisa ditepis. "Keduanya, Bang. Dan, aku tahu itu terdengar nekat." Din tidak langsung menjawab. Dia menunduk, mengusap dagunya yang belum sempat dicukur, lalu mulai berbicara dengan nada yang lebih dalam dan tenang. "Davian," katanya, "kamu anak yang belajar agama langsung dari sumbernya, kuliah di Mesir, paham syariat. Tapi kamu juga harus paham, bahwa menikahi saudari istri abangmu, meski secara hukum fikih itu tidak haram, tetap perkara sensitif." Davian menunduk. "Apalagi?" lanjut Din, suaranya lebih lirih, "Alea pernah merebut suami Asa. Kamu tahu betapa perihnya luka itu. Dan sekarang kamu ingin melamar dia." Davian mengangkat wajahnya. "Justru karena itu, Bang. Aku tahu semuanya. Tapi aku gak bisa berpura-pura gak punya rasa."
Din menatap adiknya lama, tajam, tetapi bukan dengan marah, melainkan seolah menelanjangi isi hatinya. Kapan kamu sadar kamu suka Alea? Davian tersenyum kecil, lalu memalingkan pandangan ke jendela yang menampakkan langit Jakarta yang muram. Di tanah suci, jawabnya lirih. Waktu kami bareng ke Raudah. Alea cantik, Bang, iya, secantik Mbak Asa. Tapi yang bikin beda, Alea itu, versi barbarnya. Galak, gak pernah basa-basi. Tapi dia juga jujur. Waktu dia salat dan nangis sendirian, aku lihat sisi lain dia. Dia perempuan yang hancur, tapi gak minta dikasihani. Din terdiam. Matanya sedikit menyipit. Dan kamu yakin cinta kamu bisa memperbaiki dia? Aku gak tahu, jawab Davian jujur. Tapi aku tahu aku pengen berusaha. Aku gak mau Alea terus merasa sendirian. Bahkan kalaupun dia nolak, aku gak akan menyesal udah nyoba. Din memejamkan mata sejenak, seolah menyusun kalimat yang tidak ingin menyakiti, tetapi juga tidak ingin memberi harapan kosong. Kalau begitu, putus Din akhirnya. Kamu harus siap. Bukan cuma siap dicintai, tapi juga siap ditolak. Siap dituduh lancang. Siap bikin kecewa orang-orang terdekatmu. Davian mengangguk pelan. Aku siap, Bang. Aku sudah perhitungkan resikonya. Din berdiri, menepuk bahu adiknya. Kalau kamu benar-benar yakin, ucapnya, mulai dari minta restu Mbak Asa. Bukan cuma karena dia istriku, tapi karena kamu tahu betapa dalam luka Alea padanya. Kalau kamu bisa melewati itu, baru kita bicara soal papa dan ibu. Davian berdiri juga, menarik napas dalam-dalam. Doakan aku, Bang. Din menatap adiknya dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Kalau niatmu baik, Allah pasti bukakan jalan. Tapi jangan lupa, kebaikan niat tidak selalu berarti. 33. Dimudahkan. Kadang, justru diuji berkali-kali untuk membuktikan seberapa tulus kamu memperjuangkannya. Pagi itu, setelah sarapan selesai dan suasana rumah mulai tenang, Davian menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap ke arah teras belakang, di mana Azarin tengah duduk bersila bersama Alina, mengajari gadis kecil itu melafalkan huruf hijaiyah. Suara lembut Azarin berpadu dengan lantunan polos dari bibir kecil Alina menciptakan kedamaian yang langka di rumah itu. Davian mematung sejenak, menelan ludah, lalu menggenggam kedua tangannya erat-erat. Inilah saatnya, bisiknya pelan, mencoba membangun keberanian. Jantungnya berdetak cepat, seolah ada genderang yang ditabuh dari dalam dadanya. Namun, baru beberapa langkah dia melangkah, suara ayahnya, Pak Argatama, memanggil dari arah ruang tengah. Dav, bisa kesini sebentar. Langkah Davian terhenti. Dia menoleh cepat, lalu mengangguk. Iya, Pak, jawabnya, menyembunyikan kekecewaan yang menggelayut di wajahnya. Dia bergegas menghampiri. Di ruang tengah, Pak Argatama duduk di balik meja kayu besar yang penuh dengan dokumen dan secangkir teh hangat. Wajah beliau serius namun tidak tegang, hanya menyimpan sesuatu yang hendak disampaikan dengan hati-hati. Kamu kapan balik ke Mesir, Dav? Davian sedikit bingung. Mungkin setelah selesai acara resepsi Bang Din. Kenapa, Pak? Pak Argatama mengangguk pelan, lalu berkata, gak apa-apa, Nak. Cuma paman dari adik mendiang Safa tadi telepon. Katanya, Siva adik Safa dapat beasiswa ke Mesir. Dia akan berangkat minggu depan. Pamannya minta tolong, kamu temani dia di sana. Bimbing, jaga, jangan sampai dia kenapa-napa. Bagaimanapun, dia masih keluarga mendiang istri abangmu. Masih ada tanggung jawab moral kita di sana. Davian terdiam. Napasnya tercekat sesaat. Minggu depan.
Ulangnya, tak percaya. Pak Argatama mengangguk. Iya. Penerbangan dan visanya sudah selesai. Tinggal kamu dampingi, kalau bisa bantu urus kepindahannya juga. Kamu kan sudah tahu seluk-beluk di sana. Davian menunduk, dadanya terasa sesak. Di satu sisi, ini permintaan yang jelas tak bisa dia tolak. Nama Safa, istri pertama Din yang telah tiada, masih menyimpan kenangan indah yang dalam di keluarga mereka. Tapi di sisi lain, waktunya tak tepat. Dia belum bicara dengan Azarin, belum menyampaikan niatnya pada Alea, belum menyusun keberanian untuk menghadapi badai yang mungkin terjadi. Davian, panggil ayahnya lagi, membuyarkan lamunannya. Iya, Pak. Aku ngerti, jawabnya perlahan, suaranya agak gemetar. Cuma, minggu depan itu. Kamu keberatan? Tanya Pak Argatama lembut. Davian menggeleng cepat, gak Pak. Gak keberatan. Cuma, aku punya sesuatu yang ingin aku selesaikan dulu di sini. Hal penting. Sangat penting. Pak Argatama menatap mata anak bungsunya itu dengan seksama. Hal penting seperti... Davian hendak menjawab, namun bibirnya hanya terbuka tanpa suara. Dia ragu. Mengatakannya sekarang, di hadapan ayahnya, sementara dia belum mendapatkan persetujuan dari Azarin. Kalau memang kamu perlu waktu, Papa bisa bicarakan sama pamannya. Tapi jangan lama-lama. Kita gak bisa buat keluarga lain menunggu tanpa kepastian. 34. Davian mengangguk pelan, penuh beban. Baik, Pak, aku ngerti. Saat dia meninggalkan ruang tengah itu, dunia seperti sedikit lebih berat di bahunya. Niat hati ingin melamar, tetapi jalan yang terbentang justru bercabang dengan ujian tanggung jawab. Dia berdiri mematung di tengah lorong rumah, lalu melirik ke arah Azarin yang kini sedang menuntun Alina membaca Iqra. Apa aku izin melamar Alea sekarang saja? Iya. Guamamnya bingung.